Misalkan ya Allah minta Alphard, ketiban Alphard, mati ya dia. Ya, benar, Mungkin gini, Allah nggak ngasih karena kau belum siap, ya. servisnya mahal, pajaknya tinggi. Ada pengamen, suaranya weli. Antum misalkan ngasih dia duit 2.000 itu bentuk kasih sayang, cinta atau kepedulian? Udah ngalih. Udah ngalih, bener. Kok ada hamba doa sama Allah, ya Allah aku minta langsung dikasih. Jangan-jangan Allah udah ngalih. Wah, mboten ya Allah. Mengamalkan sholawat ini, katanya cepat dikabulkan. Apakah bisa gitu juga? Terus pengen mobil disolawati. Saya sholat terus yo. Nah itu. Apa boleh kita langsung minta perkara dunia? Apalagi pas butuh bayar apa itu pas. Rabbana atina Fid dunya hasanah wa fil akhirati. mana dulu? Dunia dulu. Tidak apa-apa, minta dunia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Random faedah. Bisa jadi ini adalah Nasihat yang tepat untukmu. Mas Kinang gimana kabar? ya, alhamdulillah baik, Mas Kolej. Panas dingin kayak dia. Kemarin kalah gitu. Kalah, Beb. Iya. Kalah di episode sebelumnya saya. Gimana hasil evaluasinya? Ini saya menyamar. Oh, menyamar. Oke. Menyamar. Bagaimana syaiton itu suka menyamar. Nah, saya menyamar. Oke. Dan ngomong-ngomong kenapa Habib jadi bajunya hitam? Ana menurunkan grade. Kemarin putih cahayanya terlalu kuat. Terlalu kuat. Sampai dia diam sepanjang maghrib. Ana bikin yang agak hitam gitu ya kan. Aduh. Biar dia nggak terlalu terpengaruh. Iya. Aduh. Biar Friendly. Iya, biar fungsinya tuh bisa optimal gitu loh. Fungsi setan optimal. Lah kan aku bantuin deh. Siap. Gitu Siap, kan. Beb. Ini. Kurang perhatian apa pemateri kayak gini? Aduh, salah ini. Serangan di awal laga. Aduh. Padahal pertandingan pertama sempat goyah loh, sempat random loh. Tapi pertandingan kedua serangan balik Terlalu kuat ya serangan balik. terlalu kuat. Ya. Nah ini sekarang Ana menurunkan tadi. Ana nggak pakai baju putih, bahaya. Oke. Iya. Nanti itu bukan cuma nyamar, betul-betul loss. Kehilangan pekerjaan. Dan itu ngomong kaosnya juga hitam itu, Beb. Tulisannya apa itu? Kapan lagi? Kapan rabi? Kapan lagi? Kapan rabi? Kapan lagi? Oh, kapan? Kapan lagi? Kapan lagi? Oke, ini kita melanjutkan pertanyaan-pertanyaan sesat. Oh, salah. Pertanyaan random. Pertanyaan random. Sesat faedah baik itu. Oh jangan. Sesat faedah. Mencampurkan hak dan yang batil tidak boleh. Ngopo kok wis metu. Aduh, kapan lagi Oke. kita ketemu sama setan kayak gini? Iya loh. Nggih. Kayak gini, Beb. Kita hari ini Mas Ginang, Nggih. Habib Ja'far, kita akan ngobrol tentang masalah. Kita mulai dulu dari makna kehidupan. Oke. Wah, Rotok dalam ya. Waduh. Karena gini, Beb, banyak orang itu menganggap dunia ini hidup itu ngalir saja. Ngalir saja kan artinya ya wes nek alirannya itu ke kanan dia ke kanan, kalau Oke. ke kiri ke kiri. Oke. Apakah seorang mukmin harus gitu juga, Beb? Apakah harus ada pegangan-pegangan apa yang harus kita miliki sehingga tidak mengalir begitu saja? Ada pegangan menarik. Ya, Ini ini. hadis Iya. Qudsi. Wah ini Hadis Qudsi itu hadis yang diriwayatkan Rasulullah dari Allah. langsung ya. Langsung. Ya, jadi maknanya dari Allah tapi kalimatnya dari Rasul. Disebutkan, ini Anda dengar dari Syekh Mutawalli Asy'arawi ya. Ya bani Adam, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Wahai anak Adam, aku menciptakan kau itu Untuk ibadah. tujuan utuhnya untuk ibadah, maka kau jangan main-main. Jangan main-main. Jangan main-main ya. Jangan cuma gara-gara scroll apa hayya ala sholah kita tidak berangkat. Nah, itu. Terlalu sibuk nyari dunia sampai kita melupakan akhirat. Jangan main-main. Jangan main-main. Wa dhamintu laka rizqaka fala tata'ab. Aku jamin rizkimu, kau tidak usah capek-capek. Rizki itu dijamin. Orang ini sekarang terlalu capek nyari rizki padahal itu dijamin. Dia main-main masalah ibadah padahal itu urusan inti kehidupan dia. Nah, fa'in radhita bima qassamtuhu lak. Kalau kamu ridho dengan pembagianku, arah taqal baka wa badanak, maka kau membuat
badanmu, fisikmu, psikismu, pikiranmu jadi rileks, Bahagia ya. bahagia. Kuncinya kita ridho dengan Ridho. ketetapan Allah. Wa in lam tardha bima qassamtuhu lak. Tapi kalau kamu tidak ridho dengan pembagianku, la usallitonna 'alaika dunya. Kamu akan aku buat dikuasai dunia. Tarkudu rabdul wuhus fil bariyah. Kamu akan mengejar dunia itu seperti hewan liar ngejar mangsa. Singa itu kan kalau ngejar mangsa lari betul-betul, menggeh-menggeh. Belum lagi kalau mukanya kesepak, belum lagi kalau dia ditanduk. Pernah ngelihat ada singa itu di National Geographic ketusuk tanduk tanduk bison. Wah, nempel di situ. Motor itu. Angel. Bisa di motor lah. Benar. Setan sih, nggak gune gue. Ya. Wah, ini singa nggak ada. Tahu dulu. Kalau minal jin itu Jinnati bacakan ayat kursi lah. Bersilang. Nggak coba sih Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Udah La langsung hilang. ta'khudhuhu sinatun Berarti wala naum. Minanas iki di bandem karo kursi gitu. Ayatnya hilangin kan kursi. Biar pergi caranya dikemruki kursi. Kok anarki? Main tangan. Sih, balik di. Mana tadi? Singa Bison. ketusuk tanduk bison. Nggak ada yang operasi. Nah, gitulah orang yang ngejar dunia. Singa itu kalau udah dapat makanan, ya dimakan secukupnya, ditinggal. Iya. Wala tajid minad dunya illa ma qassamtuhu lak. Kamu enggak dapat apa-apa kecuali ya sebatas yang udah tak tentukan buat kamu. Di orang-orang yang ngejar dunia itu kayak gitu. Dia betul-betul jungkir balik, merasa punya aset banyak, padahal rumahnya besar yang pakai pembantunya. Mobilnya bagus yang pakai sopirnya. Iya. Istrinya cantik pun digarap sama sopirnya. Kan repot nih orang kerja apa dikerjain. Maksudnya PR ya? Maksudku gitu maksudnya. Oke. Ada orang yang merasa jamnya mewah miliaran tapi dia merasa tidak punya waktu. Kasurnya mahal tapi tidak bisa tidurnya, insomnia, harus minum obat tidur gara-gara mikir utang segala macam. Ini orang kerja apa dikerjain, ya kan? Setelah dia kumpulkan semua duitnya banyak, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, kolesterol, darah tinggi, tahu-tahu mati, buat diwariskan buat orang lain. Itulah orang yang tarkudu rabdul wuhus fil bariyah walam tajid minha illa ma qassamtuhu. Nah, itulah orang yang istilahnya mengejar dunia dan tidak dapat dari dunia kecuali apa yang Allah tetapkan. Maka hakikat kita dalam hidup di dunia ini, kita menjadikan semua yang kita kerjakan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Kerja jadi host ini bisa jadi ibadah kok niatnya bagus. Ibadah. Masya Allah. Tapi tidak tahu kalau kerja jadi setan ganggu orang tidak tahu. Iya, gue konsep ibadah ya orang ngerti ya. Ki konsepnya piye kan? Konsepnya piye kan? Jadikan kata-kata itu. Oke. Ya, berarti kan intinya seorang mukmin tuh nggak boleh dong asal ngalir saja kehidupannya, harus ada visi misi tadi kan. Ada tujuan, dia punya orientasi yang jelas, punya step-step kehidupan yang jelas. Orang muslim itu dipandu lengkap. Ada rambu-rambu dalam hidup, orang asal. Cara memandu hidup sendiri. Beb, tadi kan kita di hidup ini tidak mengalir, tidak hanya mengalir. Harus ada panduan. Harus ada panduan. Sementara kalau belajar terus otak saya kadang-kadang saya ngomong apa tadi sudah lupa. Mampu sangit ya. Udah mampu sangat keluar. Masuk kuping kanan, keluar tenggorokan. Kolu. Aduh, lah itu bagi orang-orang yang mungkin ketika dalam belajar kan itu solusinya kita harus belajar, Beb. Belajar. Nah, itu kalau dalam belajar ya hambatannya banyak tau, Beb. Kita ndak dong-dong ikra luru terus. Aku dengar ibuku. Lagi 2 hari lah. Terus. Nah, terus itu gimana ya, Beb?
harus kita saya solusinya berdoa. Geri. Betul. Tidak mencari pelampiasan kan? Betul. Tidak, lah iso aku ndonga tok. Oh, Nah, sing ini Kok ki bener neh ya? lah iya, aku heran juga. Itu evaluasi percuma kan? gak evaluasi Bu. Gantikan posisi gue ya. Aku sangat berat mengganggu bebanmu. Nah, itu doa saya ben intinya aja lah. Saya sampai di TikTok itu scroll gimana cara doa bisa terkabul. Sampai law of attraction bareng itu. Apa mana bulan Ramadan tuh. Masya Allah. Itu doa. Kita kan pengennya doa saiki 2 detik nah Kabul. kabul. Oke. Alphard ngono ya. Tapi rada bedani deh. Tiba-tiba ada Alphard. Dul hati-hati sana. Bison mau. Tiba-tiba ada bison malah diseruduk. Aduh, spion jatuh. Aduh, setan. Berarti intinya kan Mas Gina ini kalau ada masalah kadang dipakainya doa. Iya. Doa itu juga senjata yang berperang. Ya itu cara biar saya berdoa juga intinya cepat kabul lah ngono. Langsung lah intinya. Bisa nek ketemu biasanya beb amalan ben. Iya benar. Nah, gitu. Iya, betul. Gimana Beb? Ya, itu Kok gimana? Beb? betul terus tuh bingung nggak? Wah, iya saya bingung. Iya. Kau kan harusnya tuh memposisikan diri yang salah gitu. Sebenarnya saya itu Ayo cosplay. wah, Oke. Jadi gini ya, kita dalam hidup ini ada panduan jelas. Al-Quran sebagai panduan, hudal lil muttaqin, dia juga hudal linnas. Dan juga Al-Quran ini tidak berdiri sendiri. Ada hadis Nabi SAW yang menerangkannya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Nabi Muhammad Al-Quran wa mithlahu ma'ah, dan yang seperti Al-Quran yaitu hadis. Nah, dengan keduanya kata Nabi, taraktu fikum amrayn, ku tinggalkan 2 hal yang kalau kalian pegang teguh kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Cuma kan kadang-kadang gini, kita ini terbatas, kita tidak punya ilmu. Kita baca tafsir sendiri tidak mungkin. Kitab tafsir berbahasa Arab. ya. Baca yang bahasa Indonesia khawatir blunder. Nah, Hadis juga begitu. Tentunya maka di sini seorang muslim membutuhkan manusia yang hidup hari ini yang membantu kita menerjemahkan makna Al-Quran dan hadis sesuai dengan yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Dia itu adalah guru. Maka salah satu doa paling penting yang mesti kita minta kepada Allah itu adalah doa minta guru. Karena Allah tuh mayyahdillah fahuwal muhtad wa mayyudlil falan tajidalahu waliyan mursyida. Siapa yang disesatkan oleh Allah, maka Allah tidak akan mengirim guru untuk orang tadi. Tapi berarti logika terbaliknya, kalau kita ini akan mendapatkan hidayah, Allah akan mengirimkan kebaikan yang banyak kepada kita, maka dimulai dengan kita dapat guru. Nah, guru saya mengatakan, siapa yang berdoa kepada Allah dengan jujur minta guru, maka Allah akan kirimkan guru di depan pintu rumahnya. Nah, nantilah ting, dok. Ku beri 1. itu Ya kan sebangsa. iya. Guru dari Syaiton adalah Jennifer. Ini nih memang. Ya sebenarnya itu peranmu kayak gitu. Jadi apa namanya, dari guru inilah kita akan memulai banyak hal. Beliau akan membimbing kita. Sebenarnya kita tuh hidup mau mulai belajar nih Ustadz, misalkan gitu, belajar nih Gus, nih mau belajar nih Bib, mulainya dari mana? Apakah untuk anak seumuran saya ini ilmu yang paling tak pelajari itu adalah Iqra misalkan gitu? Jangan-jangan hari ini ilmu yang lebih penting buat antum belajar sholat misalkan. Misal. Atau misalkan orang-orang tua, hari ini banyak orang-orang tua lomba-lomba belajar tahsin. Padahal namanya ngerubah orang tua itu uangnya luar biasa. Bukan berarti ini tidak penting, tapi kan ada yang lebih prioritas. Misalkan belajar ilmu tentang husnul khotimah, mempersiapkan diri yang tepat gitu. Misalkan ke jomblo-jomblo yang kapan rabi kayak kalian ini kan ngapain juga anak bahas fikih nikah, apa itu talak, apa itu li'an, apa itu khulu. Kedumuran. Nah, belajar bagaimana memilih pasangan yang tepat. Nah, guru itulah yang akan membantu kita step-stepnya belajar ilmu. Itu makasih. Mosok temane langsung jima di bulan Ramadan.
Astagfirullah. Masa bodoh. Wah, ini jomblo ya kepencer. Ya, itu bukan kapasitas Anda membahasnya. Nah, ini evaluasi masa. Kau nyekel gue loh. Jangan-jangan tanya Anda ini. Dimulai dari guru, dia yang membimbing kita step by stepnya ilmu. Bahkan termasuk guru yang akan mengajarkan kita gimana sih cara doa yang benar. Oh. Ini kan menarik ya, Iya, dari iya, bulan iya. Ramadan itu ada ayat tentang doa yang diletakkan di antara ayat-ayat tentang puasa. Iya. Karena Itu faedahnya salah satu keutamaan di bulan Ramadan adalah doa. Iya. Doa itu akan lebih cepat dikabulkan di bulan Ramadan. Oke lah, kita fix masalah doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Nah, jadi nanti kita akan bahas ayat ini. Tapi kita juga harus gini, ngelihat bagaimana para nabi-nabi terdahulu itu doa dan bagaimana cara Allah mengabulkan doanya para nabi. Yeah. Jadi kita tuh tahu, oh, nek doa itu kadang dikabulkan sama Allah gini bentuknya, kadang gini, kadang gini. Contoh. Nabi Ibrahim meninggalkan Ibunda Hajar dan Nabi Ismail di Mekah. Padang pasir gersang, tidak ada apapun. Cuma ditinggali minum seperlunya sama korma seperlunya. Ketika airnya sudah habis, kormanya sudah habis, Bunda Hajar sa'i sampai akhirnya dapat air zam-zam. Bukan itu yang mau takzub. Ketika Nabi Ibrahim itu mau meninggalkan anak dan istrinya, beliau doa, "Ya Allah, sesungguhnya aku meninggalkan keturunanku di padang pasir yang tidak ditumbuhi tanaman, supaya mereka sholat. Maka ya Allah, faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim." Berikanlah makanan dari manusia, diantarkan kepada mereka, dan berilah rizki berupa buah-buahan supaya mereka bersyukur. Ya. Ini doanya masuk akal apa enggak? Tidak. Di padang pasir, Minta tidak ada orang. Mintanya Anaknya setiap hari dikasih makan sama orang, dan minta buah-buahan. Masuk akal enggak? Enggak. Awalnya tidak masuk akal, tapi bagi Allah semuanya bisa masuk akal. Air zam-zam tadi itu di atasnya dikelilingi burung. Musafir yang lewat penasaran, kayak di bawah sana ada air. Maka mereka datang minta air sama Ibunda Hajar, sebagai gantinya dikasih makanan. Masya Allah. Dan tidak pernah berhenti musafir lewat situ ngasih makanan Ibunda Hajar. Sampai ada musafir dari Bani Jurhum akhirnya minta izin, kami tak tinggal di sini aja, nanti kami minta airnya, dan sebagai gantinya kami akan sediakan makanan setiap hari untuk kebutuhan Anda termasuk buah-buahan. Wow, Masya Allah. Cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa hambanya. Ya, caranya Allah Subhanahu wa taala, Iya, skenarionya sangat lah, adalah skenario. Bahkan Nabi Ibrahim juga pernah doa gini, "Ya Allah, kirimkanlah seorang nabi yang memberi petunjuk kepada manusia di kota Makkah." Ternyata dari sejak beliau doa sampai doa itu dikabulkan butuh waktu 4.000 tahun. 40 generasi ya itu. Nabi Ibrahim yang gelarnya Khalilullah, orang yang kekasih Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah dikirim nabi, doanya dikabulkan setelah 4.000 menikah. apalagi cuma modelan orang kayak kita ini yang doa barusan kemarin sore belum dikabulkan, ya jangan emosi. Itu kita juga bukan yang terlalu kekasih Allah banget ya kan. Bukan Nabi boy. Itu Nabi loh, Nabi Ibrahim Khalilullah loh. Jadi kalau misalkan minta nikah ya doa aja, perkara dikabulkan 4000 tahun kan enggak apa-apa. Kalau udah, misalkan kalau udah sampai surga diganti bidadari, kan tetap dikabulkan namanya. Iya betul. Tidak, maksudnya yang harus kita pahami, kita tuh tidak boleh ngatur-ngatur Allah. Kita kan hamba, kita yang diatur sama Allah. Kapan doa itu dikasih, Allah yang lebih tahu baiknya. Kayak tadi seorang ibu yang minta selamat, tapi malah pesawatnya meledak. Ya, ternyata malah itu menyelamatkan. Allah kabulkan doanya dengan cara yang lebih baik. Ya. Allah kabulkan doanya dalam bentuk yang tidak Lain, seperti ya. yang dia minta, dalam bentuk lain. Misalkan, Dan di luar ekspektasi kita kan. betul. Misalkan ya Allah minta Alphard, ketiban Alphard, mati ya dia. Ya, benar. Mungkin gini, Allah nggak ngasih karena kau belum siap, Ya. servisnya mahal, pajaknya tinggi, kan nggak mungkin ada anak kecil minta belikan motor tak belikan.
dia belum bisa, belum gaduh. Iya. Mungkin kita gitu, belum gaduh, Ya. belum siap, belum mampu, maka belum dikasih sama Allah. Jadi doa itu pasti dikabulkan, bisa sekarang, bisa besok, bisa kapan-kapan, bisa sesuai dengan apa yang kita minta, bisa enggak, dan bisa dikabulkan buat syafaat nanti di hari kiamat. Wah, ini. Masya Allah. Terus gini, Beb, ada pertanyaan tentang masalah doa. Aku sih, pergi kowe, iya oke iki masalah iki. Tenang, tenang, tenang. Masalah doa akeh iki. Iya, siap tenan lho ya. Iya. Tenan lho. Tenan, Oke. Ki. Tapi aku sih, apakah seseorang yang bermaksiat itu bisa menyusahkan dikabulkannya doa? Pasti ya banyak penyebab-penyebab yang membuat doa itu sulit Terhambat ya. terhambat. Seperti disebutkan dalam hadisnya Rasulullah, ada seorang yang dalam keadaan safar. Ya, Safar itu kondisi doa mustajab. Ya. As'asa, rambutnya kucel. Itu kondisi doa mustajab. Ya ini doa mustajab. Tunggu. Doakan aku. Ya Allah, mungkin-mungkin Habib Safar, Ustaz Khalid sehat. Amin. Kok ada Terus dewi? rezekinya banyak. Ya, Amin. Anak kecipratan. Hanya kecipratan. Habis itu Di situ saya kecipratannya separuh deh. terus kemudian orang yang Ya. bajunya berdebu. Orang yang bajunya berdebu itu kondisi doa mustajab. Orang yang angkat tangan. Anak muda ini angkat tangan. Allah itu malu nolak doanya orang yang angkat tangan ketika doa. Wah, benar. Dan dia baca Asmaul Husna, ya Rob, ya Rob, ya Rob. 5 kondisi doa mustajab dalam diri seorang. Safar, rambut kucel, baju berdebu, tangan diangkat, baca Asmaul Husna. Tapi kata Nabi, wa mat'amuhu haram. Tapi makanannya haram. Wa masyrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dikenyangkan dari yang haram. Fa anna yustajabulah. Ada kisah, biar kita gampang paham. Syekh Junaid Al-Baghdadi punya ayah yang sangat teliti masalah makanan. Anaknya nggak pernah dimasukkan ke mulutnya makanan-makanan yang haram. Nah, menariknya, ketika anak ini diajak umroh, setiap tawaf mesti anaknya pingsan. Tawaf pingsan, saidah, tawaf pingsan, saidah, tawaf pingsan. Alhasil, bapaknya nanya sama gurunya, ini anak saya kok pingsan terus, biar nggak pingsan gimana caranya? Kata gurunya, kau beli korma 1 kilo, curi 1, kasih makan yang curian tuh ke anakmu. Dia agak muskil, tapi tak coba sih lah, ini perintah guru gitu. Kasih makan sama anaknya itu korma curian. Subhanallah, setelah itu anaknya nggak pingsan ketika itu. Duh. Heran, Kok bisa? dia nanya sama gurunya, guru, kenapa kok malah ini setelah makan curian nggak pingsan? Kata gurunya, anakmu pingsan ketika tawaf itu karena ngelihat malaikat yang sedang tawaf di atas Ka'bah, maka dia pingsan. Begitu kamu kasih makanan haram, dia tidak bisa melihat malaikat itu lagi. Twist. Dan oke, setelah itu orang tuanya sadar dan paham gitu loh. Iya, Nah, terus apa hubungannya sama maksiat tak kira. tadi? Kusik. Tenang. Ada masanya ini ganggu, ada Oh, masanya. iya, Tapi siap. jangan biarkan kamu ganggu. Ini penting nih, ini Siap. penting Iya. soalnya nih. Iya. Apa hubungannya sama maksiat? Orang yang makan makanan haram itu akan ngefek kepada tubuhnya, kepada dirinya. Dia sulit diajak melakukan kebaikan. Oke. Orang kok diajak kebaikan langsung satset, itu tandanya di dalam hatinya ada iman, ya kan? Dia terbiasa jaga makanannya dan seterusnya. Gitu, ada pengaruhnya antara Maksiat. makanan dan juga doa kita. Kalau kita iya. maksiat dan juga kita makan haram, kita bermaksiat, maka itu menjadi penghalang dikabulkannya doa Doa. kita. Gitu, Allah. Oke. Gimana? Tak kira tadi. Jangan bilang lupa loh. Oh iya. Ke distrik kira. Nah, ini ngomong-ngomong soal doa. Sebenarnya pertanyaan saya belum terjawab. Oke. Wis, ngeri kemaki. Kemaki, keren kali nih. Bagaimana doa saya biar cepat dikabulkan? Apakah itu saya boleh minta doa biar cepat dikabulkan? Oh, itu. Terus yang kedua, sekarang di TikTok itu banyak sekali kan, karena saya sering, ini serius, teril di doa cepat kabulkan, banyak tentang doa mengamalkan sholawat ini, katanya cepat dikabulkan. Apakah bisa gitu juga? Terus pengen mobil disolawati. Saya sholat terus yo. Itu apakah salah saya? Salah sholat kan nggak mungkin. Terus saya salahnya gimana? Terus Oke, menurut saya. yo lur sih. Sebenarnya sudah saya jawab, cuma Anda yang mungkin miss
Karena saya kosong, Beb. Tidak bisa menerima tersirat. Harus apa adanya. Aduh ya Allah, memang ngomong sama setan itu sendiri. Ya, oke. Jadi kan tadi tak bilang, orang itu salah satu penyebab terhalang terkabulnya doa itu gara-gara dia makan haram, gara-gara dia maksiat. Maka supaya doa kita tuh cepat dikabulkan, yang pertama kita muhasabah dulu. Makanan haram jangan sampai masuk, kita jangan sampai maksiat. Kita tahu ilmu tentang doa, jadi nggak shock karena apa yang kita inginkan cepat belum tentu menurut Allah baik. Ya itu Ya juga kan? bisa. Ada nih teman anak, dia minta dibelikan motor 250 cc. Oh dikasih, masih anak syukur ini, anak umur 16 tahun, anak SMA. Dikasih motor 250 cc. Dari jalan Kaliurang ngebut, ada mobil keluar jalan, ditabrak mobilnya itu, motornya patah jadi 2 bagian, anaknya mati di tempat. Cepat dapat motor, tapi kan cepat mati juga akhirnya. Mungkin kenapa Allah nadu, gara-gara Allah sayang sama ente. Ini contoh biar gampang. Ada pengamen, suaranya weli. Antum misalkan ngasih dia duit 2.000, itu bentuk kasih sayang, cinta, atau kepedulian? Udah ngalih. Bener. Kok ada hamba doa sama Allah, ya Allah aku minta langsung dikasih. Jangan-jangan Allah udah ngalih. Wah, mboten ya Allah. Ayo. Milih cepat apa suwi? Nggih, standar mawon. Kersane Gusti Allah. Nah, ini kesimpulannya. Kersane Bisa jadi. Kayak maksa ngono lho masalah iki. Dikon Mas Haji so. oh gitu. Coba buka kartu. Ini kok digoleki wong akeh lho. Nah, tapi tadi tentang nyolawati gitu kan baru. Iya. Jadi apa namanya? Kan ikhtiar untuk supaya doa terkabul itu 2. Iya. Ada ikhtiar langit, ada ikhtiar bumi. Ikhtiar buminya kita usaha, kerja dan semacamnya. Nah, ikhtiar langit itu fresh. Jalur langit. Jalur langit ibarat kata nek bahasanya Gus Yusuf itu maco langit. Macul langit. Sik. Bayang noise. Iki lho, nah iki macul guys. Oke. Di antara ikhtiar langitnya adalah ya kita doa, kita sholat, kita ibadah, kita baca berbagai macam sholawat. Bahkan kemarin Nona barusan dari Pasuruan ketemu sama Habib Segaf, dikasih ijazah untuk baca sholat busro 121 kali sehari. Kalau dikerjakan secara istiqomah, maka hajat-hajat dikabulkan. Dan anak ngerasa, artinya dalam dakwah ini sering ya, anak pingin ini, anak pingin ini. Tak sholawati, subhanallah kabul, walaupun tidak seperti waktu yang tak inginkan. Contoh, anak pingin punya mobil yang kayak gitu, ya Allah, Civic. Waktu itu anak pingin banget mobil Civic. Kemarin anak dapat mobil itu 5 hari, jadi punya anak. Jenengan doa bagi saya mendrik. Niki mang sholawati, Beb. Tak beli tanpa duit. Nggih. Walaku aku dapat untung 30 juta, bisa tidak pakai buat infak Palestina sama masjid. Nah, masalahnya gelem ora. Gelem. Nah, contoh gitu. Terus qadarullah ada lagi kawan yang barusan ngasih mobil untuk dakwah ya. Mobil BRV belum ada 2 tahun dia pakai. Jadi intinya kalau kita itu memang sudah di posisi butuh dan kebutuhan itu nanti mungkin akan memberikan manfaat kepada orang banyak, ya gampang-gampang aja pakai Allah. Enggak pakai nyelengi segala macam, cuma doa, cuma sholawat dikabulkan sama Allah. Cuma butuh yakin, bosku. Nah, yakin. Yakin dan momentum yang Allah berikan pasti paling pas. Tolak ukur yakin itu Allah sesuai prasangka hamba. Nah, Ya Allah, anak pengen Alphard, tapi kita orang mungkin. Nah ini. Nah, ora mungkin tenan nih kok. Ora mungkin. Oh, walah. Tapi kalau ya Allah aku pengen itu ya Allah, yang soleha, yang hafidhah, yang yakin. Nah tapi aku koyok gini ora situ. Allah sesuai yakin ini prasangka. berat tanpa tapi. Tanpa ragu, tanpa tapi, tanpa nanti. Cinta tanpa tapi. Siap. Hijrah tanpa nanti, taat tanpa tapi. Wih, banget sih. semakin soleh. Ngeri. Evaluasinya gagal, ya kan? Evaluasinya gagal. Yes. Aduh. Ini Beb, saya pengen cerita Beb. Sedikit panjang ini. Enggak apa-apa. Ada ini. Panjangnya sepiro tak tadi. Ini menurut Ari cukup apa ya? Cukup bisa memberikan ilmu ke saya pribadi. Waktu itu kan ada jamaah lah, pengen diisi apa? Kodam. Laki kok. Oh, tak kira kodam. Nah, yang nyuruh itu orangnya sudah todol di kalau kali gitu.
Nah, yang minta tolong ke kita itu sudah uban, bapak-bapak sudah ubanan. Saya kira itu akikoh cucunya. Lah saya ke sana, kajian tuh, saya ingat banget Jumat malam 3 tahun yang lalu lah. Sampai sana, saya tanya, Pak, ini adik akikoh ya anaknya siapa? Anak saya, Ustaz. Saya kan batin, loh anak keberapa? Ini anak. Terus akhirnya saya tanyakan, anak keberapa Pak? Anak pertama. Terus saya tanya dong, lah ini anak pertama ini memang baru pengen atau baru dikabulkan? Ada 2 kemungkinan itu, baru dikasih Ustaz. Nah, pas sebelum masuk ke rumahnya itu, di rumahnya itu, rumah-rumah desa kan kadang pagar kan melengkung ini ya. Itu dari bawah sampai atas tertata botol bir bintang. Oh. Dari atas dari bawah sampai atas. Bintang 7 puyer loh. Tapi Pokoknya bir lah, Mas. Oh iya. Bir sing kuwi, ora bintang sing kuwi. Iya, iya. Kok tadi nesu? Kok sing nesu Iya, gini? kok malah Pak Ustaz ya, tenang. Astagfirullah. Iya, sebelah. Terus Tapi darono weh. berbintang. Nah, singkat cerita kan saya jadi ya ada seudon. Ini ada apa? Terus saya tanya, "Pak, itu yang di depan itu botol kecap merek apa?" Saya gitu. Wah, Saya guyon gitu. Itu botol bir, Ustaz. Dulu saya peminum. Berhenti kapan, Pak? 1 tahun yang lalu. Jadi 1 tahun terakhir itu bener-bener nggak minum. Karena waktu minum itu kalau berantem sama istrinya, itu ngeri sekali. Sampai ngeri lah. Dan akhirnya setelah itu berikhtiar kembali untuk memiliki anak dan langsung dikabulkan. Dan saya berpikir, berarti Allah menunggu tobat antum, Pak. Baru Allah kasih. Dan itu ternyata real gitu loh, ada gitu loh. Jadi ente harus tobat dulu. Insya Allah tobat. Jadi ente mau tobat atau mau tetap menyesatkan orang? Tetap menyesatkan. Hasil evaluasimu bagaimana? Anda tidak fokus sekali ada. Angel lagi bro. Cuh. Tapi antum yang suudon sama bapaknya loh sebenarnya. Tapi kan saya tanyakan dan ternyata Oh, iya. dan beliau jujur gitu loh. Nggak pegang itu. Poinnya saya malah malah jadi di jangan situ. suudon ya. Poinmu berbintangnya masalahnya. Oh iya ya. Tuh. Nah itu berbintangnya gimana? Masih Kasar. enggak usah. Oke. Berarti memang itu, memang Allah itu tidak akan pernah salah untuk menempatkan pengabulan doa. Dan itu wah paling benar. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku fa inni qarib. Aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Pekerjaannya Allah setiap hari itu ngabulkan doa semua hambanya. Ad-da'i. Sekarang aku tanya, da'i ini bentuk tunggal apa jamak? Tunggal. Jamaknya? Duat. Duat ya. Kenapa kok pakai bahasa da'i di sini bukan duat? Padahal hambanya Allah itu kan triliun. Iya. Kenapa disebutkan da'i? Allah mengabulkan setiap doa masing-masing hambanya idadaan, asalkan dia mau doa. Jadi dari miliaran makhluknya, Allah itu tahu kebutuhan dan keinginan dan doa hambanya masing-masing person by person. Kalau kita jadi bos, punya murid 100, karyawan 100, kan belum tentu kita tahu keinginannya masing-masing. Belum tahu kebutuhannya masing-masing. Tapi Allah dengan miliaran makhluknya atau triliunan makhluknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu keinginannya masing-masing, tahu kebutuhannya masing-masing, tahu dia tuh pengen apa, mintanya apa, detail, bahkan lebih detail daripada yang doa itu sendiri. Iya. Fal yastajibu li, ini bahasanya Allah ya, bahasanya Allah nasihati kita bagi orang-orang yang doa tuh, ya setidaknya kalian penuhilah seruanku. Wal yu'minu bi, just trust me, it's work. Wah. Gitu. Percaya. Gitu. Itu Allah yang bilang loh. Setidaknya kamu upayakanlah. Aku pasti jawab doamu. Aku pasti ngabulkan doamu. Tapi setidaknya nek hayya ala sholah mangkatlah, menunggu bahasanya. Ya tolonglah kalau Mas Ramadan ya jangan los-los banget lah. Masa nggak puasa 30 hari. Nek PSan terus doa bagaimana? PSan pas puasa tapi doa gitu. Ya tidak apa-apa. Allah tuh mungkin mengabulkan semua doa hambanya. Jangan. Bisa jadi yang tampak soleh doanya nggak dikabulkan karena di dalam hatinya ada sombong. Bisa jadi yang terlihat ahli maksiat tapi karena hatinya pecah berkeping-keping setiap maksiat dia merasa hancur terus dia doa malah justru dikabulkan doanya Allah. Karena Allah mengatakan ana indal mungkasirati qulubuhum min ajli. Aku itu bersama orang yang hatinya pecah berantakan karena aku. Jadi misalkan setan mau tobat terus hatinya pecah berantakan, wah itu insya Allah cepat. 7 menit lagi. Semakin remuk. Aduh. Ini, Bib.
kalau mendoakan keburukan untuk orang lain. Karena saya sebagai fans MU sering dibully. Dikatakan papan bawah padahal benar. Saya sering dibully, saya tidak terima. Itu apakah boleh, Bib, sebenarnya? Wah, ini. Misalnya wah loro banget iku yo bakal koyo ngene. Wah, kayak gitu. Siti. Sama dari Aziz. Mas Aziz ini sudah kena doa. Betul, Mas. Siti itu kena. Nah, itu boleh nggak, Bib, sebenarnya? Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah. Rasulullah SAW difitnah, dicaci maki, disakiti, diinjak kepalanya ketika sujud, dicekek sampai hampir wafat, dilempari batu sampai berdarah-darah, tapi tidak keluar dari lisan beliau doa buruk. Yang ada Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah umatku karena mereka tidak tahu. Semoga dari keturunan mereka lahir generasi yang beriman padamu. Jadi itu kalau kita mau mengikuti Nabi Muhammad ya, kita kalau mau mengikuti Nabi Muhammad, manusia yang hatinya paling sempurna, kita tidak membalas keburukan dengan keburukan, kita tidak mendoakan keburukan bahkan kepada orang yang berbuat buruk pada kita. Tapi ada ayat la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man dulim. Jadi bagi orang yang terdolimi itu diperbolehkan untuk mendoakan keburukan. Tapi tentunya ada kaidahnya ya. Hanya bagi orang yang terdolimi. Kata Nabi kan ittaqu da'watal madlum, hati-hati doanya orang yang terdolimi. Karena kadang-kadang orang yang terdolimi itu tanpa sadar refleks mendoakan buruk. Dan doa orang terdolimi itu nggak ada sekatnya antara dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati-hati doanya orang yang terdolimi. Kayak gitu. Kalau misal terdolimi mendoakan baik kan juga toh doa itu juga kembali ke kita juga ya, kan. Ya, betul. Jadi doakan semoga apa nanti MU bisa naik. Oh iya. Itu. Kalau minta dizolimi biar doanya tergabul belum? Iya, jangan meneh. Mau dongo pas dolimi, saiki jalan didolimi. Lah kan bendang Saiki tersangka. langsung EBB. Jodoh sih lah, nanti kita beri kontak gimana ya? Nanti ada viral. Habib jodoh sih ya. Langsung viral ya. Seorang hansip ditemukan tergolek tanpa nyawa ya kan? Kok langsung tanpa nyawa? Ya bonyok-bonyok saya. Bonyok-bonyok. Langsung biar cepat. Oh, langsung. Biar cepat. Oke. Tapi udah boleh Hamid tadi. Bang, agak susah nanti ketemu sama orang-orang kayak gini nih, harus sabar. Oh, iya. Bulan Ramadan. Tapi itu jarang deh orang kayak gini, Beb. Oh, jarang, langka. Limited edition. Bisa Bukan limited edition. Only one in this world. Wis. Karena itu gale. Ora ono tunggale. Terus ini, Beb. Doa itu kan membutuhkan banyak perasaan hati. Contoh kan doa itu kan butuh cinta juga, Beb ya. Bagaimana kita menyampaikan itu penuh dengan cinta kepada Allah. Dan termasuk banyak aspek lain. Kalau kita belajar ilmu hati kan ada tentang masalah mahabbah, terus khauf, roja. Apakah itu juga poin penting untuk kita lakukan di prosesi doa itu, Beb? Iya. Sayyidina Umar mengatakan saya itu tidak peduli doa saya dikabulkan apa enggak. Ya. Saya takut kalau saya berhenti doa. Jadi bisa doa itu sendiri sudah merupakan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, bisa doa itu sendiri. Iya, berarti Allah ingin mengabulkan dia. Nah, tugasnya kita itu memperhatikan semua asbab supaya doa kita itu menjadi doa yang paling baik. Oh, justru paling baik. Doa yang paling beradab sama Allah. Kita jaga hati kita dari suudzon. Kita yakin Allah akan kabulkan. Kita penuh harap sama Allah. Kita menjauhi maksiat karena takut Allah menghukum kita atau menahan doa kita. Dari aspek hatinya kita bersihkan. Aspek amaliyahnya juga kita sempurnakan. Kita sholatnya biar sempurna gimana, doanya yang baik gimana, adab-adabnya apa saja. Jadi dengan kita berusaha mengikhtiarkan asbab terbaik, maka membuat yang Allah berikan kepada kita tuh jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada ekspektasi kita gitu. Oke. Sayyidina Umar tidak takut doanya mau dikabulkan apa enggak, karena Allah pasti tidak akan melisi janji. Orang doa itu masih dikabulkan. Loh, orang kafir doa aja dikabulkan. Mosok kita orang muslim suudzon sama Allah. Kejahatan hati terbesar tuh suudzon sama Allah. Iya, yang ngerti. Nah, sebagai penutup ini. Belum, aku masih ada satu. Aku masih 5. Penutupku 5 loh. Aduh, repotin. Aku dulu ya.
Terus gini, Beb. Aku tanya Mas Ginang aja lah. Weh, Ora. jarang-jarang setan dimintain tanya. Karena gini, dia udah kelihatan baik sekarang. Iya. Udah kalimat-kalimatnya bagus, quotes, ayat keluar Hati-hati dari loh, mulut jangan ente. ngedetect lagi loh. Akhirnya ente ditanya. Ya Allah. Bagus. Ya Allah. Nah. Gini. Foto. Aku mau tanya pribadinya Mas Ginang lah. Biasanya kalau minta sama Allah itu urutannya itu mintanya akhirat, perkara-perkara akhirat dulu atau perkara-perkara dunia dulu. Nah, ini penting. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dalil betul. Pindah sini, Mas. Dalil betul. Ngeri. Beb pindah Beb. Luar biasa. Semakin baik. 3-0 loh, 3-0 nih. Ya, sudah hilang nih besok nih. Ini aku yakin Ini besok hilang. Aku yakin juga Beb. Aku yakin. Beb. Saya tidak menyerah. Jadi intinya memang akhirat dulu ya yang diminta. Ya itu, tapi yo kadang-kadang kesusu. Nah itu gimana Beb? Nah itu yang saya tanyakan. Urutan permintaan doa kepada Allah itu apakah memang harus perkara akhirat yang itu menjadi prioritas kita sebagai seorang beriman? Apa boleh kita langsung mintanya perkara dunia? Apalagi pas butuh ya, semisal pas butuh bayar apa itu pas. Nah, Wah, lali. detail gitu loh. Ya Allah, intinya mawon iki. Tidak mau nih. Jadi langsung nih. Dan apalagi bulan Ramadan. Nah, ya itu. Rabbana atina Fit dunya Hasan. wa fil Akhirati. mana dulu? Dunia dulu. Dunia. Tidak apa-apa minta dunia dulu. Tidak Oh, apa-apa nggak minta apa-apa. akhirat dulu. Nggak Ada apa-apa. orang di depan Ka'bah fulus jadi kaya orang Iya, sekarang. benar. Tapi kan rugi banget kan kita orang muslim kalau cuma minta dunia doang. Ya. Ya, ya. Dunia itu hanya Dunia tuh- setetes. Status apa? Wis ra sido malah gak ada kok. Ra sido. Ajib. Ngeri nggak ajib ya? Ngeri. Efek deketan sama anak nih kayak gini. Iya, alhamdulillah. Terpengaruh total ini. Ya. Jadi gitu apa? Orang kafir pun dikasih kok dunia sama Allah. Ya. Padahal mereka jelas-jelas kafir. Kalau kita mau banding-bandingin, lah ini orang soleh tapi kok miskin, ini orang maksiat tapi kok kaya. Loh, orang kafir itu lebih kaya lagi. Ya. Karena saking tidak berharganya dunia bagi Allah, semua itu dikasih. Ya. Maka konyol kalau orang minta sesuatu yang tidak berharga bagi Allah. Ya. Nah, kita minta bisa melihat wajah Allah, minta bisa ngelihat senyumnya Rasulullah, minta masuk surga sesurga sama Rasul atau bisa mengunjungi Rasulullah, minta bisa ngelewati sirat, minta aman di alam barzah, minta husnul khotimah. Ini yang kita minta dulu, ya toh, sampai bingung. Betul. Menandakan apa itu? Versi ucul dulu. Ini udah mau tobat total ini. Iya, betul. Bentar lagi. Pertemuan besok kelihatannya sudah nggak ini. Jatuh nggak tahu. Nangis sih. Jadi yang diminta itu dulu, baru kemudian dunia tidak ada salahnya diminta. Iya. Harta terbaik itu yang ada di tangannya orang-orang soleh. Para sahabat Rasulullah tuh 9 orang yang dijamin masuk surga dari 10 itu semuanya orang kaya. Kaya, betul. Tapi mereka dengan kekayaannya digunakan untuk dakwah. Hubungi Mas Dian. Nah, gitu. Hubungi Mas Dian. Mau donasi ya. Iya, betul. Daiman. Jangan lupa Weh, ya. Daiman berbagi. Ya, jangan lupa ya. Cek Instagramnya. Aduh. Gimana? Tadi mau tanya apa tadi? Itu saat terenyuh tak? Oh, terenyuh. Lali. Siap. Itu kok masih mempertanyakan doa. Darurat di posisinya jelas-jelas ini. Ini sebagai penutup intinya mawon Beb niki amalan apa yang Langsung bisa tutupan. dilakukan di bulan Ramadan ini. Tak kasih 3. Siap, catet. Intinya iki. Tuh. Baca sholawat bushro sehari 121 kali. Ini ijazahnya anak dari Habib Segaf. Habib Segaf bin Hasan Bahru. Yang kedua, baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sehari 100 kali. Wah, Ini amalan dari Habib Abu Bakar As-Segaf. Ini sekali duduk atau Bebas. bebas? Bebas sekali duduk. Oh, maksud teh Restoran. oleh Cicil. Dicil. Oh ya. Besok. Ana sudah ngamalkan ini dari SMP. Masya Tapi baru Allah. tahu ilmunya barusan. Terus yang ketiga. Baca doanya Nabi Musa. Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin faqir. Surat Al-Qasas ayat 24. Al-Qasas 24. Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin faqir sehari 100 kali. Ini
Doanya dibaca sama Nabi Musa ketika posisinya beliau jadi DPO di negeri Madian. Kan Iya. lari dari Firaun sampai negeri Madian dalam keadaan lelah, lapar, bonyok, dalam keadaan yang sangat lemah. Beliau doa, gayanya doanya tuh enggak kayak gini. Ya Allah, aku pengen tempat tinggal yang kayak istana Firaun lagi ya Allah. Aku pengen makanan tapi hamburger ya Allah. Enggak. Nabi Musa di situasi itu doa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, atas segala kebaikan apapun yang kau berikan padaku, aku butuh ya Allah. Persis ketika tangannya turun, datang cewek. Nabi Musa diajak ketemu orang tuanya, cewek yang tadi ditolong. Terus Nabi Musa ditawari nikah sama anak perempuan ini, dikasih pekerjaan, dikasih rumah, dilindungi, mendapatkan semua yang dibutuhkan DPO. Dan Allah yang nolong Nabi Musa adalah Allahnya kita juga. Allah yang tidak menurun sama sekali kapasitasnya. Kalau Allah bisa memberikan itu kepada Nabi Musa dengan doa itu, kenapa kita baca doa yang sama Allah tidak ngabulkan? Karena keyakinan kita aja yang beda sama Nabi Musa. Wallahu a'lam bishawab. Dah itu amalannya 100 kali sehari minimal. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin min khairin faqir. Pali. Itu buat amalkan loh ya. Insya Allah kabul semua. Ini beliau loh, lagi nih langsung dari Kobil itu ijazah. sip. Wis, Istimewa. geri. Ayo kopi itu nikah. Ya bar kuwi. Yes. Lah inilah namanya setan belajar ini begini. Woi, ngeri. Dan ambil obat besok ini dah ada lagi. Besok nggak ada. Kalau sampai besok ada, kebangetan berarti. Rencana apa yang harus saya lakukan? Gitu Mas Ginang, saya kira cukup ini untuk segmen ini. Segmen ini teman-teman jangan Intinya dulu. intinya ud'uni astajib lakum. Masya Allah. Ngeri. Itu janji ya, itu janji ya. Janjinya Allah. Janji Allah. Doa. Gusti Allah sih ngomong loh. Hentikan. Antum kalau Bapak Presiden Prabowo ngomong pasti yakin. Ya. Kalau ini Allah yang ngomong, rayakin bangetan. Masya Allah. Mantap. Belum sampai besok guys. Belum sampai besok. Langsung sekarang. Oke. Maafkan teman-teman Yeah. setan. Saya Mas Ginang ya. Ya sudah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Matur nuwun Habib sudah meluangkan waktunya. Ya jangan lupa subscribe, komen, Share, komen, like. share, like, sama jangan lupa donasi di Daiman berbagi Wis. mumpung Ramadan. Iya, siap. Karena sedekah adalah amalan yang diinginkan orang yang sudah wafat di surat Al-Munafikun ayat 10. Kanan apa kiri bawah mas? Kanan kiri atas bawah. Posisinya Kalau nggak seperti kiri kanan. biasanya. Kalau nggak kiri kanan. Kalau nggak kiri kanan, Kalau nggak atas bawah. Oke. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.